Informasi, pasti semua orang pada menuju matanya ke situ. Maka dari itu ketika saat ini bank-bank digital itu kita, masih ramai ditransaksikan, saya juga yakin pasti banyak investor ataupun trader yang melirik di saham itu. Ketika saya itu memang niatnya itu scalping bukan untuk invest, pasti tentunya yang saya lakukan adalah memang tujuan saya jangka pendek. Karena saya selalu berprinsip bahwa saya itu ibaratnya kayak dagang di pasar. Saya Mhm. datang, saya jualan, untung saya pulang. Jadi memang time frame-nya sangat kecil sehingga analisa fundamental menurut saya tidak diperlukan saat itu. Kita lebih mengkombinasi yaitu chart dan, Mhm. sentimen kemudian, bid Mhm. offer-nya, itu penting sekali. Nah, yang perlu diperhatikan adalah jadi seorang scalper tuh harus ibaratnya lincah seperti bunglon. Ketika market tidak sesuai harapan atau berbalik arah, kita juga harus siap untuk mengamankan aset kita. Mungkin dengan cara cut loss dan lain sebagainya juga. Baik. Baik, Mas Bekti, belakangan ini kan yang lagi manggung banyak bank-bank mini begitu ya, seperti yang di awal tadi Mas Bekti Mhm, katakan. Ini sampai kapan nih bakal iya. manggungnya? Dan juga emiten-emiten bank mini yang menarik untuk scalping ini ada di emiten yang mana saja nih Mas Bekti? Iya. Kalau untuk menariknya tentunya banyak sekali ya saya transaksikan di sana ada kayak INPC, BBKP, BBYB, BABB. Jadi banyak sekali kalau untuk emitennya bank-bank kecil. Cuman kalau ditanya sampai kapannya sebenarnya saya juga nggak tahu. Tetapi yang jelas yang ingin saya sampaikan bahwa saham ini rata-rata juga sudah naik puluhan persen, puluhan kali lipat. Jadi udah ribuan persen. Jadi harus hati-hati. Yang ingin saya tekankan kepada teman-teman semua juga harus warning ketika saham ini sudah berada di all time high, kita juga harus waspada. Ketika memang benar-benar ingin scalping di saham-saham seperti itu, harus super super disiplin. Seperti itu. Karena kita Mhm. tahu bahwa yang namanya harga saham itu tidak akan selamanya naik. Pasti akan ada yang namanya correction dan lain sebagainya. Itu. Baik. Kemudian kalau kita melihat dari beberapa contoh saham-saham ini yang sudah disebutkan juga oleh Mas Bekti dan juga saham-saham lain begitu yang ketika lagi hype atau lagi manggung banyak Ya. ditransaksikan. Ini warningnya apa sih melihat saham-saham ini begitu? Ada nggak sih sebenarnya warning sebelum saham ini turun dari panggung gitu istilahnya Mas Bekti? Ya, kalau untuk warning yang sendiri memang menurut saya agak susah diprediksi ya Mas ya. Tetapi yang Mhm. jelas kita harus peka terhadap yang namanya sentimen. Karena rata-rata bank-bank mini itu rata-rata mereka itu akan melakukan corporate action di mana mereka mau melakukan right issue. Nah ini juga menjadi sentimen positif sekaligus penggerak saham itu bisa pada naik signifikan. Nah selain right issue juga yang itu tadi seperti yang saya bilang bahwa saham-saham itu mau beralih ke digital bank. Nah, kalau untuk kita melihat berbalik arahnya sebagai seorang scalper, saya cuma simpel. Ketika dari Mhm. harga yang ingin saya beli, ketika tidak sesuai harapan, turun 2-4%-an langsung saya cut loss. Seperti itu aja sih mas, cara perlindungan aset saya. Jadi saya bisa melindungi aset saya kapanpun itu, ketika saya ingin masuk di sana, saya punya prinsip seperti itu. Baik ya, berarti ini sebenarnya ya quote unquote para investor dan juga para scalper nih harus berani gitu ya Mas Bekti ya, harus berani cut loss dan juga nanti kalau udah profit bisa harus berani ngambil posisi untuk take profit juga. Menarik sekali. Kita akan bahas lebih lanjut lagi di segmen yang selanjutnya nih Mas Bekti. Sobat Cuan jangan beranjak kemana-mana, kita akan membahas lebih banyak terkait dengan strateginya seperti apa ya untuk scalping di segmen yang selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Investasi. Wow hemat minggu ini 6-12 Agustus 2021. Aneka bakso seafood 6.490 per 100 gram. Apel Fuji 2.690 per 100 gram. Beli Toracino isi 10 gratis Gelus Mix isi 10. S26 Prokal Gold New 119.900 maksimal 2 pieces. Rin Somol Toros Fresh Powder 35.100 dengan Mega Card. Lifebuoy Body Wash 31.000 dengan Mega Card. Klik transmartdelivery.com sekarang. Mengupas perkembangan terkini jaringan 5G, global connectivity, cloud computing, hingga Internet of Things di Indonesia.
serta membahas strategi bisnis korporasi sektor teknologi. Jangan lewatkan dialog eksklusif bersama para pimpinan perusahaan nasional dan multinasional terkemuka di Road to Tech Conference dalam program Profit mulai 9 Agustus hingga 10 September jam setengah 11 pagi live di CNBC Indonesia. Transvision Extreme kini hadir dengan fitur yang more powerful, RAM lebih besar dan chipset lebih cepat. Lebih puas nonton streaming 100 lebih channel premium live TV dan 1000 lebih video on demand. Bisa seru cobain sampai 5.000 lebih aplikasi Android TV. Lengkap dengan fitur Google Assistant. Bebas connect pakai internet apa aja. Pesan ekstrim sekarang. Kunjungi www.transvision.co.id/ekstrim. Anda kembali lagi di Invest Time bersama saya Daniel Wiguna dengan tema hari ini adalah cara scalping saham viral. Kita langsung lihat pertanyaan dari social media @CNBC Indonesia dulu ya sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini. Yang pertama dari @Anissa_Andriana_. Bagaimana ya jurus scalping saham IPO? Dan dari Sobat Cuan kita yang kedua dari @Juicy_Martin, saham buka sudah mulai terlihat volatil nih. Kira-kira sebagai scalper melihatnya bagaimana? Menarik ya. Langsung saja kita bahas bersama dengan Bekti Suktikna, professional trader. Mas Bekti, kita langsung jawab pertanyaan dari sosial media nih, dari Sobat Cuan kita. Untuk scalping saham IPO gimana nih? Kan biasanya nggak dapet gitu ya kalau di hari pertama atau hari kedua. Oke Mas, jadi saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa kita juga harus berhati-hati ya yang namanya saham IPO. Tidak selamanya saham IPO itu bagus dan juga tidak selamanya buruk. Artinya kalau kita itu mau menganalisa saham IPO itu dari chart, nggak mungkin. Karena dia belum ada historikalnya. Tentunya kita cuma bisa membaca dari prospektus. Nah, biasanya kadang saham ini ketika listing perdana di Bursa Efek itu biasanya langsung auto reject atas. Rata-rata seperti itu. Yang harus diperhatikan bahwa di sini volatilitas sangat tinggi. Kalau memang orang yang mungkin nggak sempat memantau atau mungkin nggak punya waktu, kalau bisa jangan sampai order asal order saja. Takutnya nanti kalau dikasih barang udah dibawa turun. Karena saya sendiri juga pernah punya cerita di mana buruk, artinya ketika saya itu beli kemudian saya tinggal-tinggal alhasil justru rontok. Karena sangat-sangat di awal perdagangan seperti itu, kalau saham-saham IPO yang baru listing, itu biasanya sangat volatilitas tinggi sekali. Harus berhati-hati, saya cuma menekankan seperti itu. Baik, berarti scalping ini nggak cocok buat saham-saham IPO gitu ya, Mas Bekti? Nah, sebenarnya kalau dibilang cocok juga sih Mas. Cuman yang paling penting dia juga harus selalu memastikan untuk siap sebagai disiplin cut loss. Kemudian yang kedua juga harus punya waktu. Menurut saya syaratnya harus seperti itu. Dan juga jangan lupa pastikan koneksinya dong. Koneksi internet itu penting sekali. Kalau volatilitas tinggi ketika kita pas mau enter ternyata kok malah justru ngehang atau apa gitu, itu juga bahaya sekali. Karena niat scalping itu kita harus siap ready semuanya. Baik fasilitas mungkin laptopnya atau mungkin listriknya itu juga penting sekali gitu. Baik ya, berarti ini udah kayak posisi yang benar-benar siap perang gitu ya Mas Bekti ya, semuanya harus siap. Benar sekali, ini Mas. supaya nggak nyangkut. Mas Bekti, kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Gitu. Baik, pertanyaan yang kedua dari @Juicy_Martin ini terkait dengan saham buka yang sudah mulai terlihat volatil. Kira-kira sebagai scalper melihatnya bagaimana? Oke, nah kalau Bukalapak tentunya kalau kita bicaranya masa saham Bukalapak, kemarin kan kita tahu bahwa hari pertama kemarin langsung dibuka auto reject atas. Nah, hari ini saja sudah langsung bisa lepas, artinya publik bisa membeli saham tersebut. Nah, kalau kita melihat dari volatilitas, tentunya secara simpelnya kalau saya pribadi adalah kita juga harus jangan terlalu memaksakan diri. Kalau kita nggak siap dengan profil resiko kita yang volatilitas tinggi, ya jangan dipaksa coba-coba ikut dulu. Karena nggak semua orang kan nyataannya siap dengan resiko itu. Ada teman saya yang tadi juga beli langsung turun banyak di harga arahnya beli kemudian dia turun. Nah itu ada juga dia langsung merasa aduh kok drop seperti ini dan lain sebagainya. Nah yang paling penting diperhatikan kalau memang kita itu niatnya scalping, jurusnya cuma dua kalau dari saya. Seperti yang tak bilang tadi Mas, bahwa kita harus punya waktu dan kita juga harus disiplin. Itu kunci keberhasilan dari scalping itu seperti itu Mas menurut saya. Berarti disiplinnya ini berarti dalam sisi disiplin cut loss atau level profit taking untuk scalper ini juga ada levelnya gitu?
Sama Mas, jadi kita itu intinya Mhm. disiplin itu bahwa kita tuh juga harus disiplin cut loss, tetapi jangan lupa juga kita harus disiplin take profit. Jadi misalnya kalau saya itu punya prinsip bahwa saya harus disiplin cut loss range 2-4%, jangan lupa juga kita juga harus punya target take profit 3, mungkin kalau saya pribadi rata-rata 3-5%-an, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika sudah mencapai target, saya akan jual saham tersebut. Nah, kalaupun saham itu naik dan menurut saya itu masih berpotensi, bisa jadi itu saham itu akan saya ambil lagi, gitu. Menarik ya. Nah ini, terkait dengan ngambil saham yang sama lagi ya di, range waktu yang sama gitu, di hari yang sama. Ini ada kurang lebih contohnya gitu, Mas Bekti, untuk perdagangan harian misalnya. Biasanya scalper itu dalam sehari Mhm, bisa tektok gitu ya istilahnya, scalping di satu mhm. saham itu berapa kali sih, Mas Bekti? Kalau saya pribadi banyak sekali Mas, bisa sampai 50 lebih gitu. Iya, Baik, 50 kali kurang lebih dalam seperti sehari itu. di satu saham gitu ya berarti ya, Mas Bekti? Oh, kalau untuk satu saham biasanya enggak juga sih Mas, paling kalau itu maksud saya itu mungkin itu aktivitas yang saya lakukan selama 1 hari. Tetapi kalau Mhm. untuk hanya dalam satu jenis saham paling bisa sampai sekitar 2-5 kali saja, rata-rata seperti itu. Berarti kurang lebih, range-nya seperti itu ya untuk Mas Bekti sendiri ada 50 kali berarti memang benar-benar harus dipantau nih ya. Ini juga salah satu tips buat sobat cuan Iya. kita. Menarik sekali Mas Bekti. Kalau kita melihat terkait dengan, saham-saham gitu yang dikatakan, hype-nya lagi bagus tapi fundamentalnya kurang bagus gitu. Nah ini bagus nggak sih buat di scalping? Iya Mas, jadi justru menurut saya yang paling menarik itu adalah saham-saham di mana kalau kita itu mau scalping, kita nggak usah melihat itu perusahaan apa, dalam artian gini, perusahaan itu mungkin Mhm, untung apa rugi atau mungkin seperti apa kondisinya, yang penting bagi saya adalah menarik secara volume, terjadi peningkatan aktivitas dari hari-hari sebelumnya, secara chart teknikal juga menunjukkan pola uptrend. Nah, kemudian pas posisi itu terjadi akumulasi yang cukup besar dan direspon pasar, bagi saya menarik. Saya tidak terlalu ibaratnya saya kesampingkan yang namanya fundamental, karena memang niat kita itu time frame-nya jangan jangka pendek, gitu. baik. Kemudian berapa persen nih dari portofolio untuk masuk ke saham-saham viral? Karena kalau kita lihat di sini kan selain volatilitasnya tinggi, ini juga, sepertinya lebih banyak spekulasi yang harus dilakukan oleh para sobat cuan nih, Mas Bukti. Ya, kalau saran saya rata-rata sih Mas kepada mungkin para teman-teman yang baru mau mencoba untuk scalping itu kalau bisa pakai aja mungkin 1/10-nya atau mungkin 1/5-nya enggak apa-apa. Intinya kita harus tidak boleh all in untuk di awalnya. Nah, tetapi beda ceritanya kalau yang mungkin seperti yang saya lakukan. Jadi saya saat ini saya scalping kan sudah pakai ibaratnya cucunya profit. Jadi saya nggak ada Hmm. masalah dengan hal itu semua. Tetapi sekali lagi bagi teman-teman yang memang baru memulai pengen scalping, saran saya pakai seperberapanya, mungkin kisaran 1/5 atau mungkin 1/10 untuk nyoba dulu gitu. Jadi Mhm. kira-kira cocok enggak? Kalau memang ternyata kok nggak cocok ya jangan diteruskan, mungkin lebih cocoknya mungkin ke swing dulu gitu. Nanti Baik. lama-kelamaan dengan berlanjutnya waktu mungkin itu akan bisa terupgrade, seperti itu. Baik. Mas Bekti, satu pertanyaan terakhir dong ini buat para sobat cuan kita. Ini sampai akhir tahun 2021 ini nanti yang saham-saham yang bagus untuk kemudian dilakukan scalping dan emiten-emiten terkait juga dengan sektor mana nih yang bakal manggung nih? Ya, kalau saya memang melihatnya bahwa, sektor di Bank Mini ini memang sudah cukup tinggi ya, Mas, ya, artinya sudah direspon yang cukup luar biasa sekali sama market. Justru saat ini saya mencermati sektor batubara, sektor kual. Kenapa? Karena saya melihat bahwa harga batubara dunia sekarang sudah menyentuh level $160 per ton. Itu indikasinya juga secara teknikal sudah bagus. Makanya saya Mhm, melihat kalau kita melihat harga kual dunia saat ini, itu sudah melebihi dari 2008, artinya ini benar-benar all time mhm, high. Maka dari itu saya merekomendasikan sebenarnya sektor-sektor kual ini mungkin prediksi saya ya, disclaimer on, ini kedepannya akan cukup menarik. Nah, sektor-sektor yang di dalamnya ya seperti ada DOIT, Indi, PTBA, ITMG. Nah, itu menurut saya sektor-sektor seperti itu. Karena kenyataannya kita itu harus memahami bahwa di saham itu akan ada namanya siklus. Kita tahu ada saatnya saham itu mungkin Bank Mini rame, sektor farmasi rame karena pandemi. Mungkin cek besok sektor kual, mungkin suatu mhm. saat akan sektor properti akan heboh lagi. Nah, seperti itu menurut saya. Baik. Sedikit lagi Mas Bekti, ini, sentimen apa yang dinantikan Mhm. nih sekiranya nanti, emiten-emiten batubara ini akan manggung begitu di penghujung 2021? Yang jelas selain apa ya Mas ya, selain masalah itu tadi harga kual dunia yang cukup naik signifikan tentunya ini juga karena
batu bara itu pasti ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Maka dari itu kita harus tahu ataupun peka terhadap news-nya di mana bagaimana sih kebijakan kual ini, karena kan kadang selalu berubah-ubah. Itu yang kadang juga mengganjal saham-saham itu menjadi naik, mungkin masalah pajak atau apa. Nah, seperti itu kita harus cermatin juga, kita harus kombinasi. Walaupun saat ini harga kual dunia naik, memang saat ini belum ada responnya, tetapi kita juga harus mempertimbangkan mengkombinasi dengan sisi-sisi yang lainnya. Gitu, Mas. Baik, menarik sekali ya. Ini pasti udah dicatat nih oleh semua sobat cuan kita yang menyaksikan hari ini. Mas Bekti, terima kasih banyak Mas Bekti Sutikna selaku profesional trader atas waktunya berbincang bersama kita di Invest Time. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Dan demikian Invest Time hari ini. Saksikan terus program Invest Time CNBC Indonesia di cnbcindonesia.com dan Transvision channel 805. Kini Anda juga bisa menyaksikan program kami via UC TV di IndiHome serta di TV digital di beberapa kota besar di Indonesia. Pastikan Anda jaga kesehatan.